efek dari apapun yang dilakukan dia, perilaku dia, terlepas dari sebagai seorang wanita dan sebagai manusia biasa, itu adalah ada efek dari belum memiliki pasangan. Di balik kearoganannya beliau ini ada rasa kesepian yang mendalam. Nyamannya aku ya nanti pastinya sama suami aku lah. Iya, Tapi nggak tahu kan siapa yang jadi suamiku. Di pertengahan menjelang usia 50, dia baru akan menemukan jodoh. Siapa tidak mengenal Dewi Persik? Namanya berkibar di panggung hiburan sebagai salah satu penyanyi dangdut papan atas. Namun tidak banyak yang orang tahu jika di balik ketenarannya, perempuan yang kerap disapa DP itu mempunyai sikap yang reaktif, meledak-ledak dan terkesan temperamental saat dihadapkan suatu permasalahan. Tak ayal jika DP kerap berseteru dengan banyak kalangan, dari mulai selebriti hingga orang biasa. Siapa sangka di balik sikap DP yang berapi-api dan mudah tersulut emosi, disinyalir karena kesepian. Semuanya pun tahu jika saat ini DP belum mempunyai pasangan. Setidaknya itulah yang diutarakan pembaca tarot Felindratu Ayu setelah menerawang sikap DP yang mudah terpancing dan meluapkan emosinya. Untuk membela diri dia sendiri karena itu tadi efek dari dia belum adanya pasangan yang bisa mengerti dia ya. Artinya ada gejolak amarah yang meledak-ledak, artinya emosional dia nggak bisa terkontrol karena ada jadi kalau dalam diri kita tuh libido yang tinggi yang tidak tersalurkan seperti itu, sehingga membuat karakter baru seorang diri dia itu bukan karakter dia karena ada hasrat tinggi yang tidak tersalurkan itu, sehingga dia akan ekspresikan dengan apa yang dia punya, dia akan wujudkan gitu. Termasuk ketika ada orang yang melukai dia, ya dia akan bela mati-matian sampai berapapun gue beli gitu. Karena itu tadi ya hasrat sebenarnya efek dari apapun yang dilakukan dia, perilaku dia, terlepas dari sebagai seorang wanita dan sebagai manusia biasa, itu adalah ada efek dari belum memiliki pasangan ya, artinya sehingga di sini ada hasrat yang terpendam yang seharusnya mungkin kalau dia sudah memiliki pasangan, insya Allah dia akan kembali ke karakter yang sesungguhnya. Artinya dia seorang yang lemah lembut dan juga penyayang aslinya dia tuh. Karakter efek dari hasrat yang terpendam yang memang sampai saat ini belum menemukan pujaan hati ya. Jadi dia ada sedikit meledak-ledak dan agak sedikit arogan karena itu tadi menunjukkan bahwasanya aku mampu sendiri. Sebenarnya di balik efek semua itu, di balik kearoganannya beliau ini ada rasa kesepian yang mendalam, ada rasa menangis jiwa yang mendalam ya, tapi dia mencoba menyembunyikan semuanya dengan itu tadi. Drama kekuatannya dia dengan melakukan itu tadi ya, keangkuhan itu. Sebenarnya jauh di hati dia itu dia orangnya baik, lemah lembut, bahkan tergolong lemah sebenarnya sebagai seorang wanita, terlepas dari apapun itu yang dia miliki ya. Perjalanan cinta DP tidak seindah dan semulus karirnya yang dinaungi bintang keberuntungan dalam hidupnya. Bagaimana tidak, DP pernah menikah sebanyak 3 kali. Dan ketiga pernikahannya berakhir kandas di tengah jalan. Bersama King Saipul Jamil merupakan pernikahan terlamanya jika dibandingkan dengan pernikahannya baik saat bersama Aldi Taher maupun Angga Wijaya. Pernikahannya bersama King Saipul bisa dikatakan menjadi pernikahan manis yang ditaburi kebahagiaan meski harus berakhir dengan perceraian. Dan itu juga hasil penglihatan Felindratu Ayu saat menerawangi sosok siapa cinta sejati DP di antara 3 lelaki yang pernah menjadi suaminya. Inilah jawaban Felindratu Ayu usai menerawang percintaan Dewi Persik. Sebenarnya kalau seandainya terjadi cinta pertamanya DP ya sama S ini ya, sama S ini, dan di sini juga dapat chemistry-nya dan tergolong lama, artinya emang bukan karena tidak cinta. Cinta itu bisa bertahan lama ketika seseorang itu saling bertahan satu sama lain ya. Di sini juga ada penyesalan seorang D ini
kepada kenapa sih harus ditinggalin ya. Dan terjadilah polemik-polemik berikutnya yang sebenarnya masih ada rasa cinta sih sebenarnya. Kan sempat ya dulu waktu di sidang perceraiannya itu dia mempertahankan kan, tapi memang S-nya ini nggak mau ya, artinya itulah cinta. Dan itu yang tidak bisa didapatkan oleh pria-pria setelah itu. Karena setelah itu yang ada pria-pria ini selalu memanfaatkan ya, itu ya. Jadi itulah yang membuat dia semakin berani, semakin semakin karakternya menjadi angkuh, itu karena itu merasa ditipu, merasa kayak dimanfaatkan. Tapi kalau yang sebelumnya dengan sosok S ini, dia kan memulai karirnya dari nol, dari bukan siapa-siapa ya, dari dia belum punya apa-apa ya, sehingga dia bisa memiliki sesuatu. Itu kan artinya memang cinta sejati itu akan didapat ketika kita bisa bareng-bareng dari nol sampai menuju kesuksesan bersama. Padahal kita dulu pernah sama-sama saling menjaga gitu. Artinya di sini ada chemistry cinta sejati antara kedua belah pihak, tapi ya itu juga di balik semua itu ada perpisahan yang menimbulkan pada akhirnya ada rasa kebencian, dendam ya. Sebenarnya di balik semua itu cinta pertama mereka berdua. Dan itu mungkin tidak akan pernah bisa didapatkan oleh pria manapun kemudian hari. Gitu. Karena selama perjalanan karir dia dan kehidupan percintaannya dia selalu mengalami yang namanya itu tadi, tidak pernah lama, selalu gagal dan selalu merasa pada akhirnya berpisah ya. Saya pernah bilang, saya menceraikan, flashback ya, saya menceraikan istri pertama itu dalam keadaan cinta. Menghadapi perasaan aku perempuan yang sangat egois. Aku perempuan yang sangat cuek sekali. Aku perempuan yang strong banget. Jadi harus dapat laki-laki yang kuat mental. Kalau dapat laki-laki yang lembek susah. Tiga kali menikah dan semuanya berakhir dengan perceraian. Tidak membuat DP menyerah untuk menemukan lelaki yang sesuai dengan jiwanya, karakternya, yang dapat memenuhi kebutuhannya sebagai seorang wanita yang kerap tampil dominan. Dan pilihan hati pemilik goyang gergaji jatuh pada sosok Ruli yang kini berprofesi sebagai pilot di salah satu maskapai penerbangan swasta. DP dengan perasaan bangga membicarakan kekasihnya itu hingga menyinggung soal gajinya hingga mengundang reaksi dari sejumlah kalangan. Namun apa hendak dikata, lagi-lagi pembaca kartu tarot Felindratu Ayu melalui intuisinya menerawang jauh hubungan cinta DP dengan Ruli yang menurutnya akan layu sebelum berkembang. Artinya hubungan DP dan Ruli akan kandas di tengah jalan, karam sebelum berlabuh. Belakangan hubungan DP dan Ruli juga dirumorkan sudah berakhir alias bubar. Yang terjadi saat ini malah menjadi sahabat nantinya ya, bukan jodoh. Tidak akan pernah ketemu. Kayaknya aku sudah pernah beberapa kali bahas ini juga bukan jodoh. Dan ini tidak akan pernah ketemu. Kalau menurut gua sih, ini bukan benar-benar 100% pilihan dia gitu. Kalau putus ya aku cari lagi. Masih banyak pilot-pilot yang lain temennya Mas Ruli yang suka sama aku. Aku nggak perlu cari, mereka yang datang buat aku. Kalau aku sih putus ya nggak apa-apa. Kalau misalkan harus nikah ya nggak apa-apa juga. Jadi terserah gitu. Jadi terserah jodoh aku. Bukan pacaran, tunangan kali ya. Kan dia minta sama mami. Kalau putus ya dia harus ngomong sama mami. Gitu. Pada saat ini berarti tetap masih berhubungan kan, mami? Berhubungan ya. Kan ada kabar berita itu menjelaskan. Gak tahu beritanya dari mana. Sempat kaget nggak? Ya mungkin doanya mereka kali. Kalau aku sih putus ya nggak apa-apa. Kalau misalkan harus nikah ya nggak apa-apa juga. Jadi terserah gitu. Jadi terserah jodoh aku gitu saya. Aku nggak bisa nyuruh orang itu bersama aku, nggak bisa nyuruh orang itu bertahan dengan aku. Kalau dia tidak merasa nyaman ya silakan. Kalau dia merasa nyaman ya bagaimana dengan orang tua aku gitu. Ya karena memang aku kan kemana-mana selama ini sendiri Mbak. Aku tidurnya memang sama mami. Iya. Justru malah kemarin ada yang bilang aku serumah, aku gini gitu. Malah gosipnya sekarang kemana-mana sendiri. Yang bener yang mana gitu. Jadi buat aku jalani aja dulu lah. Kalau cowok itu, kalau orang itu mau setia sama aku, dia siap mental, ya dia bisa bersama aku. Tapi kalau dia nggak siap mental, ya aku cuma mencintai suami aku. Kalau belum jadi suami aku nggak cinta. Apa yang kita pingin belum tentu apa yang Tuhan kasih terbaik. Iya, betul. Jadi aku kan perempuan itu ada batasannya. Gak bisa muluk-muluk untuk mendapatkan laki-laki yang dimau. Selama memang dia punya tanggung jawab moral, kamu serius sama saya, biasa nikah.
Jadi kalau sekarang aku cinta, aku bucin. Aku nanti nggak, bucinnya aku tuh pasti after nikah. Tapi after nikah aja aku banyak ditipu gitu. Jadi gimana aku kalau misalkan cinta duluan terus nggak nikah gitu, aku nggak mau kayak gitu. Jadi kalau udah nikah pasti aku cinta. Membicarakan kisah cinta DP dan dengan siapa pelantun lagu Mimpi Manis itu akan melabuhkan hatinya seperti tidak ada habisnya. Ada saja sosok baru yang konon dapat mengerti segala keinginan DP. Tidak hanya memenuhi tetapi juga mengayomi. Lantas siapa lelaki tersebut? Berikut penerawangan Velin Ratu Ayu. Sebenarnya yang dia butuhkan adalah untuk ketenangan batin dan jiwa. Dia adalah sosok seorang pria yang bisa membawa dia kepada itu tadi, ketenangan dan kedamaian jiwa dia, yaitu mungkin sosok yang sederhana tapi dia baik dan juga soleh seperti itu. Tapi aku melihat sih kedepannya dia akan berjodoh dengan sesosok kiai besar ya yang istiqomah dan akan membawa dia ke arah yang lebih baik dan istiqomah. Karena dia tidak akan bisa menemukan laki-laki kalau masih di dunia entertainment, otomatis itu akan membangun karakter yang sangat ya akhirnya pemberontakan ya, wujud pemberontakannya dia lagi. Aku sih melihatnya sosok yang istiqomah. Insya Allah dia seorang, kalaupun dia kiai atau ustadz, emang yang baik. Nyamannya aku ya nanti pastinya sama suami aku ya. Iya, Tapi nggak tahu amin, ya kan siapa Allah. yang jadi suami. Dewi mau berjodoh dengan siapapun, gue support. Yang penting carilah jodoh yang sesuai dengan keinginan hati. Dewi kan yang mau jalin rumah tangga, ya udah selera kita aja gitu, ya kan? Jangan karena gengsi gitu kan, memilih dia atau gimana. Deh, pokoknya cari. Kalau gue sih taunya tipe Dewi itu yang model-modelnya kayak ya Asia gitulah, kayak gue kan Asia. Karakter DP yang dicap temperamental dinilai akan sulit atau setidaknya butuh kesabaran ekstra untuk menemukan cinta terakhirnya, tentu saja yang sesuai dengan karakter DP. Lantas di umur berapakah DP akan melangsungkan pernikahan dengan lelaki pilihan hatinya? Dan inilah tanggapan Velin Ratu Ayu. Di pertengahan menjelang usia 50, dia baru akan menemukan jodohnya. Sekitar 45. Di usia itu dia akan menemukan jodoh terakhir dia. Seorang kiai besar. Jadi kalau untuk saat ini paling cepat 5 tahun. Dan ini akan menjadi cinta terakhir beliau. Aku melihat angka 45. Saya kalau mencintai cowok itu dulu ngelihat mukanya, tapi usia aku makin banyak, aku ngelihat cowok bukan lihat mukanya, tapi lebih ke nyamannya di hati. Kalau nyaman, ya kita bisa bersama. Tapi kalau nggak nyaman, walaupun gantengnya kayak gimana, ya nggak bisa. Dan selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.